warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 untuk demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Bayi Chandra Kusuma dari SDN Demelan 2 dan samping kanan saya Ibu Vina Fatmasari dari TK PKK Sederhayu Kabupaten Madiun. samping kiri saya Ibu Marifatun Nafiah dari TK Putra Bangsa Unggul Gelonggong Doropo Kabupaten Madiun. Selamat menyaksikan video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vina. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nafi. Hai juga. Iya, bagaimana kabarnya Bu Vina hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Nafi. Bagaimana Bu Nafi hari ini sehat? Alhamdulillah sehat juga Bu Vina. Nah, Bu Vina begini, hari ini Vina kan akan melaksanakan coaching ya. Nah, nanti saya ada sedikit pertanyaan, apakah boleh Bu Vina? Silakan. Oh iya, nah jadi begini Bu Vina, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee itu akan saya amati Bu Vina. Nah, nanti saya juga akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita, apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan nanti apakah jawaban yang disampaikan dari coaching itu sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Vina sampaikan. Nah, dan nanti dari jawaban tersebut apakah nanti bisa memberikan jawaban untuk solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching Bu Vina, seperti itu. Nah, selanjutnya Bu Vina juga harus menyesuaikan dengan prinsip coaching. Yang diantaranya yaitu ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, kemudian memaksimalkan percakapan dengan coaching, dan ini nanti akan ada juga pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Vina. Apakah boleh? Silakan, Bu Nafi. Baik Bu Vina. Nah, untuk yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang nanti akan panjenengan kembangkan Bu Vina? Iya, untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu satu, melakukan kehadiran penuh saat present, kedua yaitu bisa mendengarkan atau menjadi pendengar yang aktif, yang ketiga adalah bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, seperti itu benar ya? Oh iya, jadi itu ya kompetensi yang akan panjenengan kembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira manakah kompetensi yang spesifik yang ingin Anda kembangkan di sini? Untuk yang spesifiknya adalah saya ingin menjadi pendengar yang aktif, dan yang kedua itu bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, seperti itu benar. Oh begitu, jadi panjenengan ingin menjadi pendengar yang aktif dan juga ingin membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, nah kemudian kira-kira indikator tercapaian dan tujuan pengembangan yang Anda inginkan itu seperti apa Bu? Untuk indikatornya saya ingin membantu atau memfasilitasi coachee untuk menemukan solusi dari permasalahannya yang dihadapi coachee, seperti itu. Oh ada, ya. Jadi indikatornya adalah yang ingin dicapai adalah panjenengan bisa membantu mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi coachee. Itu Bu Vina ya. Baik Bu Vina. Nah, atas jawabannya nanti untuk selanjutnya panjenengan silakan untuk melakukan coaching dengan coaching sebaik-baiknya Bu Vina nggih. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang lagi setelah ini. Oke. Silakan Bu Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Vina. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Bayu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Vina, pripun? Alhamdulillah sehat Pak Bayu. Iya Pak Bayu, kemarin panjenengan WA saya untuk meminta waktu saya ingin mengobrol-ngobrol dengan saya. Kira-kira ada apa enggak Pak Bayu? Baik, iya Bu Vina. Kini anak-anak saya akhir-akhir ini kurang mengikuti pembelajaran saya dengan baik. Yang kedua, anak-anak saya juga dalam mengerjakan tugas itu kurang tuntas Bu Vina. Oh gitu. Untuk percakapan kali ini, hal apa yang ingin panjenengan capai Pak dalam pembicaraan atau percakapan hari ini? Baik, untuk hal yang ingin saya capai, yang pertama yang jelas anak-anak itu bisa tertarik kembali Bu terhadap pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Yang kedua juga untuk penilaian atau pekerjaan tugas itu bisa mereka kerjakan dengan baik. Ini Pak Bayu dalam percakapan ini adalah mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi Pak Bayu di lembaga. Baik Pak Bayu, itu tujuan yang bagus, ide yang bagus dalam percakapan kali ini, karena dalam usia SD nah pembelajaran itu atau anak emang harus aktif dalam mengikuti pembelajaran.
agar mencapai tujuan dari pembelajaran yang dibuat oleh guru. Nah, nantinya dalam percakapan kali ini kita akan mencari solusi bersama-sama ya Pak Bayu. Mari kita mulai dengan menentukan tujuannya. Nah, mulai dari percakapan ini, tujuannya Pak Bayu dari perbincangan ini kita disepakati. Kenapa Pak Bayu nih? Tujuannya? Tujuannya tadi Ibu, saya ingin anak-anak itu bisa aktif kembali mengikuti pembelajaran saya. Terus yang kedua, anak-anak bisa mengerjakan tugas saya dengan baik, dengan maksimal tuntas seperti itu. Oke Pak Bayu, saya paham. Jadi tujuannya yaitu Pak Bayu ingin menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik ke anak, terus anak bisa tuntas dalam mengerjakannya, sehingga untuk nilainya bisa mendapatkan nilai bagus dan tujuan pembelajarannya bisa tuntas, Oke, mari kita gali lebih dalam ya Pak Bayu. Di kelas yang panjenengan ampuh dari skala 1 sampai 10 yang belum mampu untuk mengembangkan atau mengikuti pembelajaran tersebut ada di skala berapa Pak Bayu? Iya, untuk kelas saya kira-kira itu perkiraan 60% Bu. Oh gitu ya. Iya, 60% yang belum capai. Itu wajar Pak Bayu dan itu perlu ditingkatkan ya agar anak-anak bisa mencapai skala yang diharapkan oleh guru. Kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Bayu untuk bekerja sama menciptakan pembelajaran yang bisa diminati anak tersebut Pak Bayu? Baik, untuk kerjasamanya yang paling penting itu sama rekan sejawat. Jadi saya libatkan teman-teman saya yang sama-sama guru kelas. Yang kedua juga sama kepala sekolah itu. Oh gitu. Jadi kepala sekolah juga perlu tahu tentang itu. Nah, jadi panjenengan sudah mempunyai solusinya agar pembelajarannya bisa diikuti anak-anak. Nah, Anda mempunyai harapan agar anak-anak mengikuti pembelajaran Anda tersebut kira-kira ada di skala berapa Pak Bayu? Untuk harapan bisa tuntas anak mengikuti itu. Ya, untuk skalanya mungkin di angka 8 sudah cukup bagus Bu Vina. Di angka 8 sih ya. Nah, jadi target selanjutnya di skala 8 dan 9 sampai 9 gitu nih kira-kira. Dan selanjutnya apa potensi anak yang bisa digali atau didapat yang kita bisa manfaatkan dari kegiatan tersebut Pak? Baik, potensi anak misalnya anak-anak banyak yang sebenarnya yang suka video Bu, ada yang suka menggambar juga. Mungkin itu nanti bisa saya fasilitasi dengan adanya penggunaan media YouTube. Yang kedua, misal dari gambar tadi, saya bisa juga memberi contoh gambar-gambar yang menarik sehingga mereka bisa mengekspresikan di situ, sehingga kebutuhan belajar mereka itu bisa terpenuhi. Oh gitu. Nah, dari pencapaian tersebut tentunya ada hambatan atau gangguan ya Pak Bayu. Kira-kira untuk hambatan atau gangguan yang Pak Bayu alami saat ini apa sih Pak Bayu? Iya, untuk hambatan mungkin dari anaknya sendiri itu masih males Bu. Males belajar mungkin ya? Iya, males belajar, males membaca, budaya literasinya itu masih kurang. Terus faktor dari luar sekolah juga masih di bawah, jadi kalau dari rumah ada masalah itu dibawa ke sekolah gitu. Seperti itu. Nah, untuk mengatasi hambatan itu gimana Pak Bayu? Ya, untuk mengatasinya mungkin yang pertama tadi misal males itu saya mencari atau memetakan dulu Bu. Jadi anak-anak ini ada yang suka gambar, ada yang suka melihat video, ada yang suka menulis, ada yang suka mendengarkan. Itu saya peta-petakan dulu. Tapi bukan berarti selalu saya terapkan seperti itu, bukan. Tapi tetap sesuai dengan keinginan anak, sehingga pembelajaran diferensiasi itu bisa diterapkan. Yang kedua, untuk permasalahan anak dari rumah tadi mungkin itu secara berkala nanti akan saya selesaikan dengan mungkin memanggil wali murid agar istilahnya meminimalkan permasalahan-permasalahan
permasalahan itu sehingga anak tidak membawanya ke sekolah. Oh gitu. Terus untuk waktunya Pak Bayu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana tersebut Pak Bayu? Oke, untuk rencananya dalam minggu ini Bu Vina, mungkin minggu ini saya akan terapkan pembelajaran seperti itu. Saya akan mencari referensi di YouTube, terus mungkin yang lagi tren seperti di TikTok, terus apa ya, di IG juga, pokoknya di sosial media, sehingga membuat anak-anak itu semakin tertarik dengan pembelajaran saya. Oke Pak Bayu, panjenengan sudah punya rencana aksi yang bagus, sudah punya strategi yang bagus juga. Bagaimana selanjutnya komitmen dari guru atau dari Pak Bayu untuk menjalankan rencana aksi tersebut Pak Bayu? Baik, untuk komitmen saya mungkin sebagai guru akan bekerja keras untuk melaksanakan apa yang saya ingin rencanakan. Yang kedua mungkin menggunakan media tadi yang lebih bervariasi tadi, sehingga penerapannya tadi bisa maksimal. Gitu, okay. Terus siapa yang bisa membantu Pak Bayu dalam menjaga komitmen ini? Yang bisa membantu rekan sejawat, dan juga dengan kepala sekolah juga. Oke. Setelah percakapan coaching ini, bagaimana tindak lanjut Pak Bayu untuk mewujudkan pembelajaran yang mungkin bisa memancing minat anak untuk belajar Pak Bayu? Ya, untuk itu pastinya menggunakan media yang bervariasi. Terus gimana saya bisa dirindukan anak-anak di dalam kelas itu dengan mungkin mengawali dengan SPG, terus membuat atau memberi tugas-tugas yang tidak terlalu banyak. Oke, bagus sekali Pak Bayu. Saya yakin panjenengan dalam memberikan dukungan pada anak-anak dalam perkembangan pembelajaran tersebut. Saya memberikan support pada Pak Bayu. Semoga sukses, dan bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di lembaga ini panjenengan. Sampai jumpa untuk perbincangan selanjutnya Pak Bayu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vina. Sama-sama Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Vina. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nafi. Halo juga Bu Nafi. Baik Bu Vina, tadi bagaimana tadi proses coachingnya dengan Pak Bayu tadi Bu Vina? Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan, merasa senang dan bisa tuntas Pak Bu Nafi. Alhamdulillah. Nah, setelah proses coaching dengan Pak Bayu tadi Bu Vina, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan, boleh Boleh. Nah, tadi dalam proses coaching dengan Pak Bayu tadi, apakah sudah sesuai dengan kompetensi yang ingin Anda capai Bu Vina? Sudah Bu Nafi, alhamdulillah sudah. Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Anda kembangkan dari proses coaching yang sudah Anda lakukan Bu Vina? Iya, saya ingin mengembangkan lebih, yaitu bisa fokus dan intinya itu perasaan dan semua itu bisa hadir penuh saat presentnya gitu loh Bu Nafi. Oh gitu, jadi yang ingin Anda kembangkan lagi yaitu tentang kehadiran penuh tadi tuh ya. Kemudian indikator yang ingin Anda capai apakah sudah sesuai Bu Vina? Sudah Bu, saya sudah membantu atau memfasilitasi coaching untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Iya, alhamdulillah bagus sekali Bu Vina Semua juga sudah sesuai. Nah, baik, panjenengan juga sudah berhasil melakukan coaching dengan baik dengan Pak Bayu. Juga prosesnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian sesuai dengan pengamatan saya tadi, coaching yang jenengan lakukan juga sudah berjalan dengan baik. Nah, kemudian juga sudah sesuai dengan persyaratan yang ada di rubrik penilaian yang tertera di rubrik penilaian tadi. Nah, untuk selanjutnya yaitu panjenengan juga sudah melakukan pertanyaan yang berbobot. Tadi juga sudah jenengan sampaikan, jenengan juga sudah menjadi pendengar yang aktif bagi coaching jenengan. Nah, kemudian Bu Vina, baik, semoga nanti untuk kedepannya Bu Vina juga lebih sukses, semangat lagi untuk menjadi pendengar setia. Nah, nanti kita bisa menyambung lagi di lain waktu Bu Vina. Iya Bu Nafi, insyaallah. Oke, baik sekali Bu Vina, sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas.